Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, peserta Latsar Kabupaten Kepulauan Anambas 2021, akan memaparkan video yang menceritakan seorang tokoh yang menjadi role model bagi kami. Memberikan kita momentum dan pelajaran berharga untuk mengakselerasi penataan ulang sistem pendidikan untuk melakukan lompatan dalam menghasilkan SDM-SDM unggul untuk Indonesia maju. Nadine Anwar Makarim BA MBA atau sering disebut dengan Nadiem Makarim adalah seorang pengusaha Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia. Beliau lahir 4 Juli 1984. Beliau menjalani proses pendidikan dasar hingga SMA, berpindah-pindah dari Jakarta ke Singapura. Sehabis menyelesaikan pendidikan SMA-nya di Singapura, pada tahun 2002, ia mengambil jurusan Hubungan Internasional di Universitas Brown, Amerika Serikat. Nadine sempat mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economics setelah memperoleh gelar sarjana pada tahun 2006. 3 tahun kemudian, ia mengambil pasca sarjana dan meraih gelar Master of Business Administration di Harvard Business School. Setelah menyelesaikan sekolahnya di Harvard dengan gelar MBA, Nadiem memutuskan untuk pulang ke tanah air dan bekerja di MC Kinsey & Co. Kemudian, ia mendirikan Gojek pada tahun 2010, dan Nadiem juga menjadi CEO founder dan Managing Director Zalora Indonesia pada tahun 2011 hingga 2012. Nadiem juga menjadi Chief Innovation Officer Kartuku setelah keluar dari Zalora, dan terakhir ia dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019. Adapun nilai akuntabilitas dari Kemendikbud bisa kita lihat pada kebijakan Kemendikbud selama pandemi seperti kurikulum pada masa darurat, pelaksanaan pembelajaran tatap muka di zona kuning, larangan pembelajaran tatap muka di zona oranye dan merah, serta penyediaan kuota gratis dan bantuan uang kuliah bagi mahasiswa. Rasa nasionalisme yang dimiliki oleh seorang Nadiem terlihat di saat beliau rela mengundurkan diri dari sebuah perusahaan yang sedang berkembang dan menerima tawaran dari Presiden Republik Indonesia sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nadiem memiliki jiwa nasionalisme untuk memperjuangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan kebudayaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu nilai etika publik yang diimplementasikan dalam kepemimpinan beliau adalah nilai adil, dengan mengeluarkan kebijakan dalam penyaluran dana BOS yang ditransfer langsung ke rekening sekolah, hingga sekolah dapat menggunakan dana tersebut sampai 50% dari dana BOS untuk menggaji guru honorer. Kebijakan ini merupakan suatu tindak keadilan kepada guru honorer. Komitmen mutu pada sosok Nadiem Makarim terpresentasikan terhadap cita-cita beliau terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. Pada saat memberikan sambutan di upacara Hari Kebudayaan, beliau menyampaikan 4 upaya yang dilakukan untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia, yaitu pertama adalah melakukan perbaikan pada infrastruktur dan teknologi, kedua perbaikan kebijakan, prosedur, dan pendanaan serta pemberian pendidikan otonomi lebih bagi satuan pendidikan, ketiga perbaikan kepemimpinan, masyarakat, dan budaya, dan keempat perbaikan kurikulum, pedagogi, dan asesmen. Satu lagi kebijakan Menteri Nadiem Makarim yang menggetarkan dunia pendidikan, yaitu memotong alur distribusi dana BOS menjadi langsung masuk ke rekening sekolah-sekolah. Hal ini disambut baik oleh para pelaku dunia pendidikan, karena sebelumnya seringkali dikeluhkan dana BOS untuk sekolah turunnya terlambat atau bahkan jumlahnya kurang, sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan sekolah. Kebijakan tersebut merupakan langkah konkret Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberantas tangan-tangan nakal yang memotong dana BOS karena alur distribusi yang panjang. Terbukti, alur baru distribusi dana BOS tersebut disambut positif meskipun pencairannya butuh verifikasi sebagai komitmen agar tidak terjadi penyelewengan dana BOS tersebut.